saya akan menjelaskan tentang bentuk tak tentu. Ditunjukkan pada teorema 4.2.4 bagian B bahwa jika A didefinisikan sebagai limit X mendekati Cfx, B didefinisikan sebagai limit X mendekati Cgx, dan B tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati Cfx per Gx sama dengan A per B. Namun jika B sama dengan 0, maka tidak ada kesimpulan yang ditarik. Kemudian jika B sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, maka limitnya tak terhingga. Nah, misalnya jika alpha adalah sembarang bilangan real dan jika kita mendefinisikan fx adalah alpha x dan gx adalah x, maka limit x mendekati 0 fx per gx sama dengan limit x mendekati 0 alpha x per x sama dengan limit x mendekati 0 alpha sama dengan alpha. Dengan demikian, bentuk tak tentu 0 per 0 dapat menghasilkan bilangan real alpha apapun sebagai limit. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang teorema 6.3.1, di mana bunyi teorema itu misalkan f dan g didefinisikan pada interval AB, misalkan FA sama dengan GA sama dengan 0, dan misalkan GX tidak sama dengan 0 untuk sebuah interval X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B. Kemudian jika F dan G terdiferensial di A dan jika G aksen A tidak sama dengan 0, maka limit F per G di A ada dan sama dengan F aksen A per G aksen A. Dengan demikian, limit X mendekati A Fx per Gx sama dengan F aksen X per G aksen X. Kemudian, untuk membuktikan dari teorema 6.3.1, dibuktikan ketika FA sama dengan GA sama dengan 0, kita dapat menulis hasil bagi Fx per Gx untuk sebuah interval X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B sebagai berikut. Fx per Gx sama dengan Fx dikurang Fa per Gx dikurang Ga, sama dengan Fx dikurang Fa per X kurang A dibagi dengan Gx dikurang Ga per X dikurang A. Nah, dari teorema 4.2.4 bagian B diperoleh limit X mendekati A Fx per Gx sama dengan limit X mendekati A Fx dikurang Fa per X kurang A dibagi dengan limit X mendekati A Gx dikurang Ga per X dikurang A menghasilkan F aksen A per G aksen A. Nah, misalnya jika Fx didefinisikan sebagai X ditambah 17 dan Gx didefinisikan sebagai 2X ditambah 3 untuk X elemen real, maka limit X mendekati 0 Fx per Gx sama dengan 17 per 3 ketika F aksen X per G aksen X sama dengan 1 per 2. Nah, kenapa ditulis di situ 17 per 3? Karena untuk konstanta Fx-nya itu 17 dan konstanta Gx-nya itu 3. Kemudian yang F aksen X per G aksen X itu 1 per 2 karena variabel X-nya itu 1 dan 2. Hasil sebelumnya memungkinkan kita untuk menangani batas-batas seperti limit X mendekati 0, X kuadrat ditambah X per sin 2X sama dengan 2 kali 0 tambah 1 per 2 cos 0 sama dengan setengah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang teorema nilai rata-rata Cauchy, yaitu teorema 6.3.2, di mana bunyinya itu misalkan F dan G kontinu pada interval A, B dan terdiferensial pada titik A, B dan asumsikan bahwa G aksen X tidak sama dengan 0 untuk semua X dalam A, B sedemikian sehingga FB dikurang FA per GB dikurang GA sama dengan F aksen C per G aksen C. Nah, untuk buktinya dari teorema 6.3.2 yaitu teorema nilai rata-rata Cauchy. Nah, buktinya itu karena G aksen X tidak sama dengan 0 untuk semua X dalam titik AB, maka dari teorema Role bahwa jika GA tidak sama dengan GB, kemudian untuk X dalam interval AB didefinisikan, Hx didefinisikan sebagai FB dikurang FA per GB dikurang GA,
dikali dengan Gx dikurang Ga dikurang dengan Fx dikurang Fa. Maka H kontinu pada interval AB terdiferensiasi pada titik AB dan HA sama dengan HB sama dengan 0. Nah, dari teorema Rule 6.2.3 yang ada titik C di titik AB-nya, sedemikian rupa sehingga 0 sama dengan H aksen C sama dengan FB dikurang FA per GB dikurang GA, dikali dengan G aksen C kurang F aksen C. Ketika G aksen C tidak sama dengan 0, maka akan mendapatkan hasil yang diinginkan dengan membaginya dengan G aksen C. Nah, untuk kesimpulan dari teorema tersebut adalah bahwa terdapat titik FC dan GC pada kurva untuk beberapa titik C di titik A, B, sedemikian rupa sehingga kemiringan G aksen C per F aksen C dari garis singgung kurva pada titik tersebut sama dengan kemiringan ruas garis yang menghubungkan titik-titik ujung kurva.